Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Melati Mas Menyapa. Firman Tuhan di pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, ini adalah satu pesan Tuhan kepada Yosua pada waktu itu, dengan dia bagaimana dia diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Musa pada waktu itu untuk memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian yang dijanjikan kepada mereka pada waktu itu. Di sini firman Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, kalau kita membaca, kita mempelajari baik-baik, di sini firman Tuhan berulang-ulang kali datang kepada Yosua pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di sini yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita orang percaya, bahwa kenapa firman Tuhan berulang-ulang datang dalam kehidupan Yosua pada waktu itu. Di situ firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita tahu bersama bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mereka sudah melihat kedahsyatan Tuhan. Mereka sudah melihat banyak sekali apa yang Tuhan lakukan bagi hidup mereka. Tetapi seringkali mereka masih menyimpang dari apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa Tuhan sampai berulang-ulang katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena Tuhan tahu begitu banyak hal-hal yang mereka akan alami, begitu banyak hal-hal yang mereka akan hadapi sampai mereka sampai kepada tanah perjanjian. Sebab itu Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi sama halnya juga dalam hidup kita orang percaya, ketika kita masih berada di muka bumi ini, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, banyak sekali tantangan, banyak sekali hal-hal yang kita akan hadapi, banyak sekali proses hal-hal yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mau tetap berada di dalam jalurnya Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena ini hati ini adalah organ tubuh yang paling sensitif. Karena di dalam hati ini adalah ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika pikiran kita mempengaruhi perasaan kita, pasti dalam hidup kita, pikiran kita akan timbul hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, apapun proses kita, seberapapun masalah yang kita hadapi, mari kita tetapkan hati kita, tetap teguhkan hati kita, sebab hati kita menentukan sikap hati kita kepada Tuhan. Jadi puji Tuhan, di pada pagi hari firman Tuhan datang dalam hidup kita. Yang kedua, di sini yang kedua firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua, di sini firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di sini yang kedua, ada satu pesan firman Tuhan datang lagi dalam hidup kita orang percaya, bahwa bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan kepada kita semua. Di sini yang kedua firman Tuhan juga datang dalam hidup kita, bahwa kita jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya
kemanapun kita pergi dan berada, kita akan beruntung. Jadi satu pesan yang sangat penting dalam hidup kita orang percaya di manapun kita berada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman katakan bahwa janganlah kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Mari kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan di dalam hidup kita orang percaya. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun proses yang kita hadapi, mari tetap fokuskan hidup kita, fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, yang berarti kita menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita orang percaya. Yang kedua, firman Tuhan katakan, tetap kita bertindak hati-hati dan kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, firman Tuhan datang dalam hidup kita bahwa ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan di kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Jadi yang ketiga, firman Tuhan katakan dalam hidup kita bahwa jangan kita lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Jadi yang ketiga, dalam proses perjalanan kita mengikut Tuhan, di sini yang sangat-sangat penting dalam hidup kita orang percaya itu firman Tuhan. Bukan saja kita memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkan firman itu dalam hidup kita siang dan malam. Jadi firman Tuhan sangat jelas datang dalam hidup kita orang percaya, bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan yang pasti dalam hidup kita orang percaya. Karena firman Tuhan yang akan mengarahkan kita, yang akan menuntun kita untuk kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Jadi ada 3 pesan yang sangat-sangat berharga untuk kita pegang dalam perjalanan hidup kita orang percaya. Yang pertama, kita tetap teguhkan hati kita. Yang kedua, kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapkan hati kita, fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetap merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita di pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di pada pagi hari ini, Tuhan, firman Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan, orang percaya, Tuhan, sangat-sangat memberkati hidup kami, Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu, Tuhan, bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami, Tuhan. Biar tetap kami kuat, biar Tuhan hati kami tetap teguh, kami tetap, Tuhan, berada dalam posisi Tuhan, kami tetap fokus kepadamu, Tuhan, dan kami tetap merenungkan firman-Mu, Tuhan, siang dan malam. Berkati jemaat-Mu, Tuhan, berkati kami semua, Tuhan. Biarlah semuanya, Tuhan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami, inilah menjadi permohonan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan jangan kendor.